Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal 14, kita lihat bagaimana penggunaan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan secara khusus kita melihat dalam hal berbahasa roh ya, ini dijelaskan bagaimana itu penggunaannya. Jadi bahasa roh ada, walaupun ada kelompok tertentu berkata nggak ada bahasa roh gitu. Bahasa roh ada, tapi bagaimana penggunaannya dan yang bagaimana sebenarnya bahasa roh itu yang menjadi kunci dari pelaksanaannya sebenarnya. Jadi bukan masalah ada tidak ada ya. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ini, mulai ayat 26 kita coba baca ayat 26. Saya membaca 26, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 27 ya, ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dalam yang lain mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan memperoleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya dulu. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk berbuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bersama-sama. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah berjamaah ya, dengan jumlah yang banyak atau katakan lebih dari 3 orang begitu, ini supaya satu dengan yang lain mengerti dan saling mendukung. Nah, masing-masing jika mendapatkan karunia yang berbeda, kesemuanya boleh dilakukan ya, tetapi harus menjaga ketertiban ya, supaya sopan dan teratur. Dikatakan tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, bagaimana dengan orang yang punya karunia bahasa roh? Boleh, silakan dia berbicara berbahasa roh, tetapi harus ada yang mengartikannya. Nah, supaya bermanfaat bagi yang hadir. Nah, itu maksudnya.
Nah, di ayat-ayat sebelumnya di atas katakan begini, dalam kumpulan kita ini, jika ada seorang yang berbahasa roh atau semua berbahasa roh, nah kemudian masuklah orang asing yang tidak mengerti. Nah, bukankah dia akan berkata, wah ini kelompok orang gila ini. Ya, kita ini salah-salah masuk, ini salah masuk ruangan. Kenapa? Dia tidak memahami apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh jemaah yang sedang beribadah ini. Karena semua berbahasa roh dan tidak ada yang menafsirkannya. Nah, akhirnya suasana bisa kacau. Ya, semuanya berbicara yang aneh-aneh. Aneh-aneh tanda kutip ya, bagi mereka yang datang yang tidak mengerti hal-hal itu. Nah, jadi ini tidak berguna. Nah, bahasa roh ketika dilakukan seperti ini, ya tidak ada yang menafsirkan, maka untuk ibadah berjamaah, ya sebenarnya bahasa roh ini tidak berguna. Tidak ada manfaatnya, tidak berfaedah, karena tidak bisa membangun yang lain. Yang lain nggak ngerti gitu loh. Ya, misalnya saudara ini berbahasa seperti ini, apa maksudnya? Untuk apa? Saya nggak paham. Nah, jadi nggak berguna lagi dalam ibadah itu. Nah, berbeda dengan bernubuat, dikatakan di sana. Bernubuat itu menyampaikan kebenaran firman Allah dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, ini jauh lebih bagus dikatakan. Ya, antara bernubuat dan berbahasa roh, ya lebih baiklah bernubuat. Ya, bernubuat dalam pengertian menyampaikan kebenaran firman, ya berbagi firman Allah. Nah, bisa juga berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati dia. Kalau misalnya ini dalam kesaksian, dalam ibadah bersaksi, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan membuat mujizat, Tuhan menguatkan, meneguhkan. Nah, waktu seseorang bersaksi, menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, maka yang lain akan diberkati karena yang lain mengerti, memahami. Nah, ini bedanya. Jadi disarankan oleh hamba Allah ini, Rasul Paulus, lebih baik bernubuat daripada berbahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak boleh. Nah, berbahasa roh itu membangun diri sendiri. Karena ketika seseorang berbahasa roh, dia sedang berkomunikasi, dan itu rohnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Hanya dia dan Allah saja, yang lain tidak dapat apa-apa. Nah, kalau sendiri dalam doa pribadi ya silakan, bisa saja, tidak masalah. Tetapi jika ada ya dalam komunitas, dalam jemaat, baiklah ada yang menafsirkan. Nah, dikatakan jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, di ayat 28 itu. Jadi seseorang berbahasa roh atau dia berbahasa roh dan berdoa meminta kepada Tuhan untuk dapat menafsirkan bahasa itu. Nah, jadi kalau dia bisa sendiri tafsiran, ditafsirkan ya, jadi sesuai dengan bahasa mereka, maka yang lain akan mengerti, ya, memahaminya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam beribadah, misalnya Tuhan kasih untuk berbahasa roh tapi tidak ada yang mengerti, nah saya dalam hati saja untuk pribadi saja kepada Tuhan, maka dikatakan sekali lagi saya baca 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi menyembah tidak bersuara supaya tidak mengganggu yang lain, jadi hanya di dalam hati saja, atau mungkin komat kamit lah ya, dan itu hanya untuk dia dan Tuhan. Tapi kalau bersuara, ya yang sebelah kita nggak paham, dia akan bingung, ini ada apa ini, wah ini kok begini ya, ini apa yang dia omongkan ini, benarkah untuk memuliakan Allah atau bagaimana, nggak paham. Tetapi ketika ada orang yang bernubuat menyampaikan firman Allah, menyampaikan suara Tuhan, maka orang yang mendengar itu mengerti. Nah, kemudian dia berkata amin. Nah, diberkatilah dia, ya. Jadi yang mendengar nubuat itu dan mengaminkan, ya, atau ada yang bermazmur, ya, dikatakan bermazmur, ya. Nah, ada yang mengaminkan, ada yang menaikkan ucapan syukur, tetapi dengan bahasa sehari-hari, bahasa mereka yang dimengerti, ya, sehingga yang
mendengar itu dapat berkata amin. Jadi diberkati. Nah, intinya adalah apakah yang kita lakukan ini membangun atau tidak? Apakah yang kita lakukan berguna atau tidak? Bukan hanya untuk diri kita. Oh, mungkin untuk diri kita berkata, ya saya berguna. Saya kalau berdoa ya, dengan menggunakan bahasa roh itu rasanya nyaman, rasanya mantap, tenang. Oh, sepertinya ya doa saya itu dikabulkan. Secara pribadi boleh saja, tidak apa-apa, lakukan saja. Tapi itu ibadah pribadi, doa pribadi. Tetapi ketika kita bersama-sama, kita harus memikirkan orang lain juga. Ya, kalau misalnya yang kita lakukan itu tidak berfaedah kepada orang lain, untuk apa? Ya, hanya untuk kepuasan diri sendiri, bahaya. Jadi ini sesuatu ibadah yang sangat berbahaya jika hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ya, dalam konteks ibadah berjamaah tapi hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ya, itu nggak ada faedahnya, nggak berguna. Nah, tetapi kalau hadirnya kita dalam sebuah ibadah berjamaah, melalui hadirnya kita orang lain diberkati, itu yang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini hamba Allah ini menyampaikan tentang bahasa roh, ya. Jadi ada bahasa roh, dan ketika kita menggunakan sebaiknya ada yang menafsirkan. Ya, menafsirkan bahasa roh supaya semua yang lain mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh roh itu. Ya, Allah mau menyatakan sesuatu kepada kita misalnya, tetapi memakai seseorang yang berbahasa roh. Nah, tentu ada orang lain yang bisa menafsirkan bahasa itu. Ketika ada orang yang menafsirkannya, akhirnya yang lain bisa mengerti, oh maksudnya begini. Ya, maksud Allah begini, suara Allah begini. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan bernubuat, karena bernubuat itu menyampaikan langsung ya kebenaran, ya, menyampaikan suara Tuhan, ya, tanpa bahasa yang lain-lain yang berbeda. Tidak, itu berbahasa yang dapat dimengerti. Jadi kalau bernubuat, orang akan berkata amin, atau mungkin ada suara Tuhan memperingatkan mereka untuk waspada situasi zaman sekarang. Akhirnya yang lain menjaga diri. Oh ya, saya percaya firman Allah, saya percaya pernyataan Tuhan, saya harus menjaga hidup saya kudus, ya, harus lebih setia melayani, ya, seperti itu. Karena orang yang bernubuat itu menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang lain, sehingga orang lain menangkapnya, menerimanya. Tetapi kalau bahasa roh yang lain nggak mengerti. Nah, atau mungkin ini yang lebih jelas sekali, ya, dan ini masuk akal sekali. Dalam sebuah ibadah kita misalnya berjamaah, orang yang asing tadi datang yang nggak pernah bertemu dengan kita, ingin coba-coba ibadah bersama kita. Wah, dia nggak ngerti hal itu. Ketika dia masuk, waduh, ini saya masuk kelompok apa nih? Ya, ini orang-orang ini udah gila semua ini. Nah, seperti itu. Jadi mari kita menggunakan bahasa roh dengan cara yang benar, ya, tertib, dan itu membangun. Ya, silakan menggunakan bahasa roh, tetapi ingat, kalau dalam pertemuan jamaat, ya harus ada yang menafsirkannya, ya. Di ayat 22 menjelaskan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi tanda orang yang beriman, tanda untuk orang yang beriman, bahasa roh ini bukan bahasa roh, ya, karena dia sudah punya iman, punya keyakinan, ya. Tetapi bahasa tanda bukan untuk orang beriman, ya, bukan untuk orang beriman. Nah, apa maksudnya, ya? Ya, jadi kalau saya sudah beriman, saya misalnya percaya, nggak perlu harus ada bahasa roh, ya, saya sudah percaya. Tapi kalau saya masih ragu-ragu, kemudian Tuhan berikan bahasa itu, Tuhan berikan. Nah, ini urusan saya pribadi dengan Allah, ya. Akhirnya itu saya diteguhkan, dikuatkan. Saya sudah mengalaminya. Saya benar-benar merasakan pernyataan Allah itu. Nah, akhirnya dia memiliki iman, diteguhkan. Misalnya dalam sesuatu hal kita sedang bimbang, ragu, iman kita sedang goncang. Nah, kita minta tanda. Nah, bahasa roh bisa Tuhan berikan kepada kita sebagai tanda
menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Tapi kalau kita sudah yakin, percaya nggak perlu. Nah, jadi bukan tanda untuk orang beriman itu. Wah, ini berarti bagaimana dong kalau tiap hari kita berpuasa, berarti kita ini masih ragu-ragu barangkali, masih bimbang. Ya, jadi kalau udah nggak ragu-ragu lagi tentang Allah kita, Tuhan kita, atau tentang sesuatu kebenaran firman, ya tidak perlu kita harus meminta bahasa roh itu. Ya, jadi hal-hal tertentu, situasi tertentu boleh saja, bisa saja, dan itu biasanya terjadi ya, dan menguatkan, meneguhkan iman kita yang melakukannya. Tetapi ingat, tidak dalam berjamaah. Sebab ketika ibadah berjamaah, yang lain akan terganggu, atau yang lain nggak paham, atau mungkin berkata, wah kawan ini udah gila. Tapi kalau secara pribadi silakan, itu untuk membangun kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita menerima lagi pemahaman-pemahaman yang lebih luas, sehingga kita tidak langsung mudah menyalahkan orang, ini kamu salah, bahasa roh salah, atau ini tidak. Tetapi silakan lakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.